Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 0,28% ke angka 6023. Dan di video ini saya akan coba menganalisa beberapa saham perbankan yang terlihat mulai ada tanda-tanda kebangkitan. Selain itu saya juga akan membahas saham agro dan BRIS yang banyak di request untuk dianalisa. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Pada perdagangan terakhir minggu ini, ISG masih ditutup di zona hijau. Dan beberapa saham perbankan yang sebelumnya bergerak turun hari ini mulai terlihat bergerak naik. Tapi apakah pergerakan hari ini menandakan bahwa saham-saham perbankan ini akan mulai rebound dan bergerak uptrend kembali? Kita akan coba membahas beberapa saham perbankan ini. Yang pertama akan saya bahas adalah saham BBTN. Jika kita lihat hari ini BBTN ditutup naik 1% lebih ke harga 1.380. Tapi kenaikan hari ini belum menandakan BBTN mulai bergerak uptrend. Dan secara tren jika kita lihat sebenarnya masih downtrend. Dan selama 1 minggu terakhir ini memang terlihat bergerak sideways. Tapi dalam 1 minggu terakhir ini BBTN masih gagal naik kembali di atas harga 1.400. Jadi harga 1.400 saat ini masih merupakan resisten dari saham BBTN. Kemarin berusaha untuk naik di atas harga 1.400 masih gagal naik dan ditutup di bawah harga 1.400. Dan hari ini juga walaupun bergerak naik masih berada di bawah harga 1.400. Untuk supportnya jika kita lihat sebelumnya memang mencapai harga 1.325. Tapi jika kita tarik mundur, support masih di sekitar harga 1.300. Jadi secara tren untuk jangka menengah masih downtrend, sedangkan memang 1 minggu terakhir ini mulai bergerak sideways. Untuk garis MACD pun jika kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 1% ini tidak disertai adanya akumulasi maupun distribusi. Sedangkan asing dalam 1 minggu terakhir ini jika kita lihat mulai masuk melakukan akumulasi. Tapi jumlah akumulasinya masih kecil jika kita bandingkan dengan distribusi yang dilakukan dalam 1 bulan terakhir ini. Tapi paling tidak asing sudah mulai masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat apabila teman-teman baru mau entry, sebaiknya amati dulu saham BBTN. Apabila berhasil naik di atas harga 1.400, baru teman-teman entry untuk lebih amannya. Karena apabila terkonfirmasi berhasil break dari harga 1.400, maka BBTN berpotensi untuk naik menuju target berikutnya di harga 1.500 sampai di garis EMA 50 yang saat ini berada di sekitar harga 1.545. Jadi saat ini sebanyak wait and see karena apabila masih gagal naik di atas harga 1.400, BBTN masih ada potensi untuk turun kembali mengatas support di harga 1.300. Karena saat ini tren BBTN masih kurang bagus. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Danamon. Danamon hari ini naik hampir 9% ke harga 2.220. Dan jika kita lihat, walaupun hari ini naik sangat tinggi, secara tren saham Danamon juga masih bergerak sangat downtrend. Jadi masih berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Dan dari bulan Maret penurunannya sudah sangat dalam. Jadi pada bulan Maret jika kita lihat pada tanggal 18 Maret masih berada di sekitar harga 3.000-an. 3.100-an, saat ini sudah berada di harga 2.000-an. Jadi memang penurunannya lumayan dalam. Dan yang sebelumnya masih berada di atas garis EMA 150, saat ini sudah berada jauh di bawah garis EMA 150. Dan jika kita lihat, setelah penurunan tajam memang selalu ada candle hijau. Tapi bukan berarti ada candle hijau satu yang solid menandakan sebuah saham itu akan mulai bergerak uptrend kembali. Bisa saja kenaikan itu hanya kenaikan sementara, atau bisa kita bilang jebakan supaya retail atau investor masuk setelah itu dibuat turun kembali. Jadi hati-hati walaupun hari ini naik lumayan tinggi bukan berarti ini akan langsung melanjutkan kenaikan menuju garis EMA 150. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Dan jika kita lihat data broker summary, kenaikan tinggi ini malah disertai distribusi. Asing juga dalam 1 minggu terakhir ini masih melakukan distribusi. Ini memang terlihat sekilas ini akumulasi, tapi jika kita lihat untuk data netnya, ini distribusi.
Jadi dari data yang kita dapat, memang saham Danamon minggu depan masih ada potensi untuk naik menuju garis EMA 50 yang saat ini berada di sekitar harga 2370 atau 2380. Tapi hati-hati, ada potensi saham Danamon untuk turun saat mendekati garis EMA 50 ini. Jadi untuk teman-teman berhasil membeli di sekitar harga 2200 ke bawah, pertimbangkan untuk take profit apabila minggu depan saham Danamon gagal naik menembus garis EMA 50. Jadi apabila terlihat mulai ada candle merah saat dekat dengan garis EMA 50 ini, sebaiknya take profit dulu. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, sebaiknya tidak entry pada hari Senin depan. Walaupun masih ada potensi untuk naik karena distribusi, bisa saja kenaikannya hanya sementara. Tapi apabila teman-teman masih pingin entry, harus sangat disiplin. Tapi kami tidak menyarankan untuk entry pada saham Danamon saat ini. Sebaiknya tunggu dia di atas garis EMA 50 untuk lebih amannya. Karena kita sudah lihat beberapa kali percobaan turun lumayan dalam, terbentuk satu candle hijau, satu masih melanjutkan penurunan. Walaupun ini bisa saja salah, bisa saja terbentuk candle hijau lagi dan disertai adanya akumulasi. Tapi selama tidak ada akumulasi dan berada di bawah garis EMA 50, masih ada potensi untuk balik turun. Jadi harus hati-hati apabila teman-teman sudah mempunyai saham ini. Berikutnya saya menganalisa saham BBNI. BBNI hari ini naik 2% lebih ke harga 4.830. Dan jika kita lihat di grafik, walaupun beberapa hari terakhir ini BBNI mulai bergerak naik, ini masih downtrend untuk jangka menengah. Jadi untuk satu minggu terakhir ini memang terlihat mulai naik, yang sebelumnya berada di bawah harga 4.700, saat ini balik kembali ke harga 4.700. Jadi saat ini harga 4.700 sudah berubah menjadi supportnya kembali. Tapi masih ada satu resisten di harga 5.000 yang harus ditembus BBNI. Setelah itu masih ada resisten di garis EMA 50 dan 150. Untuk garis EMA 150 di harga 5.600, sedangkan garis EMA 50 di sekitar harga 5.330. Jadi masih ada beberapa resisten yang harus ditembus BBNI untuk bisa bergerak uptrend kembali. Karena beberapa kali berusaha untuk naik di atas garis EMA 50 dan 150 ini gagal dan mulai turun. Karena selalu saya jelaskan, apabila kita beli saham downtrend, kita beli di harga bawah, saat dia naik mendekati kedua garis ini terlihat gagal break, kita bisa pertimbangkan untuk take profit dulu. Karena apabila gagal break, masih ada potensi besar untuk melanjutkan penurunan. Untuk garis MACD, jika kita lihat, saat ini mulai bergerak naik. Dari data broker summary ini bisa kita lihat BBNI masih ada akumulasi. Sedangkan asing dalam satu minggu terakhir ini atau 4 hari terakhir ini terlihat mulai keluar dari saham ini. Tapi sebelumnya asing masih masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Dari data yang kita dapat, sebenarnya BBNI masih ada potensi untuk naik mengetas garis EMA 50 minggu depan. Apabila terkonfirmasi break, maka BBNI berpotensi untuk lanjut naik mengetes resisten berikutnya di garis EMA 50. Jadi tetap ingat, saya selalu jelaskan, apabila gagal break dari kedua garis EMA 50 dan 150 ini, BBNI masih akan bergerak sideways cenderung downtrend. Jadi sebaiknya apabila teman-teman sudah berhasil membeli di harga bawah, trading jangka pendek saja dan take profit apabila terlihat masih gagal break. Dan sekarang saya akan coba bahas dua saham yang memang paling banyak di request karena saat ini masih melanjutkan kenaikan, yaitu saham Agro dan Breeze. Padahal dua saham ini telah beberapa kali saya update. Tapi karena memang mungkin banyak yang mempunyai saham ini, banyak yang masih merequest untuk coba membahas kelanjutan dari saham-saham ini. Jadi coba kita bahas dulu untuk saham Agro. Agro hari ini masih naik 0,53% ke harga 1.880. Dan jika kita lihat di grafik, ini masih sangat uptrend, tapi minggu ini masih gagal naik melewati harga 2.000. Jadi memang saat ini sudah mencapai target analisa di video sebelumnya di harga 2.000, tapi bisa kita lihat ini masih gagal break dan mulai turun kembali mengetes support di harga 1.800. Jadi hari ini Agro masih bertahan di atas support di harga 1.800 tapi berada di bawah resisten di harga 2.000. Jadi masih tengah-tengah. Apabila minggu depan masih gagal break dari harga 2.000, Agro masih akan bergerak sideways. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini masih mengarah ke atas.
Dan jika kita lihat data broker summary, asing masih terus masuk melakukan akumulasi pada saham ini. Dan dari data broker summary pun ini masih akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, menurut saya Agro masih menarik untuk kita masukkan ke watchlist. Karena masih ada potensi untuk naik mengetes harga 2000 minggu depan. Jadi untuk teman-teman yang sebelumnya belum sempat entry, sebaiknya tunggu di sekitar harga 1800. Jadi apabila minggu depan masih turun mendekati harga 1800 dan mulai rebound, teman-teman masih bisa ikutan entry dan sebaiknya hanya trading jangka pendek. Karena selama masih gagal naik menembus harga 2000, Agro masih akan sideways dan masih ada potensi untuk turun kembali mengetes harga 1800. Sedangkan untuk teman-teman sudah berhasil membeli di harga bawah, minimal di harga 1500 ke bawah, hold saja saham ini. Jadi selama masih bertahan di atas harga 1600, Agro masih bisa di hold. Tapi ingat, ini untuk teman-teman yang telah berhasil membeli di harga 1500 ke bawah. Dan selama masih sideways dan bertahan di atas harga 1800, masih ada potensi Agro untuk naik menembus harga 2000. Jadi apabila terkonfirmasi break dari harga 2000, target berikutnya itu di 2200. Jadi saat ini karena memang sudah naik lumayan tinggi, sepertinya Agro akan mulai bergerak sideways dulu. Jadi ini kesempatan untuk entry bagi teman-teman yang belum sempat entry di harga bawah. Yang terakhir saya akan menganalisa saham BRIS. BRIS hari ini ditutup turun 2% lebih ke harga 2230. Jadi beda dengan Agro yang hari ini masih naik, BRIS hari ini mulai turun. Dan secara grafik juga BRIS pergerakannya tidak sebagus Agro. Agro sudah mulai bergerak uptrend. BRIS saat ini memang sudah berhasil break dari garis EMA 50 dan 150. Tapi minggu ini menurut saya masih belum break dari harga 2200. Memang ini candle sudah berada di atas harga 2200. Ini juga sama. Tapi ini candle merah atau candle hitam. Saya pribadi tidak menganggap ini break. Jadi saya selalu anggap apabila terbentuk candle hijau di atas garis resisten ini baru terkonfirmasi break. Jadi kita harus tunggu minggu depan, apabila hari Senin depan BRIS berhasil berada di atas harga 2200 plus terbentuk candle hijau, itu baru bisa kita konfirmasi break. Jadi apabila dengan kondisi kayak gini masih ada potensi BRIS untuk turun di bawah harga 2200. Hari ini juga jika kita lihat BRIS sempat berada di bawah harga 2200. Tapi pada saat penutupan masih ditarik ke atas ke harga 2230. Jadi secara tren ini memang sudah mulai bergerak uptrend, tapi harus hati-hati karena kekuatannya masih belum kuat. Dan untuk resisten terdekat jika kita lihat saat ini berada di harga 2400. Sedangkan masih ada satu resisten lagi di harga 2500. Untuk support saat ini di garis EMA 50 di harga 2070, sedangkan garis EMA 150 saat ini di harga 2040. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan 2% ini masih disertai distribusi. Sedangkan asing hari ini masih masuk melakukan akumulasi. Setelah kemarin asing keluar dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman yang baru mau entry, bisa amati pergerakan BRIS minggu depan. Apabila hari Senin depan masih bertahan di atas harga 2200 dan terbentuk candle hijau, teman-teman bisa ikut entry. Atau mau lebih amannya lagi, tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 dan 150. Jadi tunggu terkena pullback menuju garis EMA 50 dan 150 ini. Apabila terbentuk candle hijau atau rebound, teman-teman baru entry untuk lebih amannya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.